Marga Lubis atau Marga Nasution yang diwariskan dari garis bapak merupakan fakta umum yang diketahui banyak orang sebagai bentuk kelompok kekerabatan patrilineal yang diamalkan oleh masyarakat etnis Mandailing di Tapanuli, Provinsi Sumatera Utara. Tapi, pernahkah terdengar tentang suku Lubis atau suku Nasution sebagai bentuk kelompok kekerabatan matrilineal yang diwariskan dari pihak ibu? Nah, kali ini kita akan membahas tentang Nagari Simpang Tonang, tempat di mana kita dapat menemukan suku Lubis atau suku Nasution sebagai kelompok kekerabatan matrilineal. Secara administrasi pemerintahan, Nagari Simpang Tonang terletak di Kecamatan Duokoto, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat. Penamaan Duokoto ini merujuk pada jumlah nagari yang membentuk Kecamatan Duokoto, yakni Nagari Simpang Tonang dan Nagari Cubada. Ibu kota Kecamatan Duokoto ini berkedudukan di Simpang Tigo Andilan yang sebenarnya berada di Jorong Setia Nagari Simpang Tonang. Kita mulai dengan keunikan geografis Nagari Simpang Tonang dengan eksklave yang dimilikinya. Eksklave sendiri memiliki definisi sebagai daerah dalam suatu wilayah yang secara geografis terpisah sepenuhnya dari daerah utamanya oleh kawasan lain. Nagari Simpang Tonang memiliki bagian yang terpisah dari kawasan utama nagari. Eksklave Simpang Tonang ini berada di Jorong Purnama yang dipisahkan oleh Nagari Cubada. Artinya, masyarakat yang bermukim di Jorong Purnama untuk menuju kawasan utama Nagari Simpang Tonang harus melewati wilayah Nagari Cubada terlebih dahulu. Nagari Simpang Tonang terdiri atas 8 jorong, yaitu Tonang Raya, Tanjung Mas, Kelabu, Purnama, Setia, Sepakat, Perdamaian, dan Air Dingin. Pada tahun 2017, Nagari Simpang Tonang dimekarkan menjadi 3 pemerintahan nagari yang terdiri dari Nagari Simpang Tonang, Nagari Simpang Tonang Utara, dan Nagari Simpang Tonang Selatan. Sebaran jorong pasca pemekaran nagari sebagai berikut. Tidak hanya keunikan geografis, Nagari Simpang Tonang juga memiliki keunikan dalam aspek sosial dan budaya. Keunikan pertama Nagari Simpang Tonang adalah nama suku. Suku yang dominan di Nagari Simpang Tonang adalah suku Lubis dan suku Nasution. Di Nagari Simpang Tonang, hal ini disebut suku, bukan marga, karena suku-suku tersebut memang diwariskan dari garis ibu. Seperti halnya pewarisan suku bagi masyarakat Minangkabau pada umumnya. Yang terasa janggal adalah nama suku yang sama persis dengan nama marga pada etnis Mandailing yang bermukim di utara Rantau Pasaman. Orang Simpang Tonang memang berasal dari Mandailing yang saat ini berada dalam wilayah Provinsi Sumatera Utara. Orang Simpang Tonang dan Cubada diyakini sebagai orang Mandailing yang melakukan migrasi paling awal ke Rantau Pasaman. Hanya saja, orang Simpang Tonang tidak lagi mengamalkan adat Mandailing yang patrilineal, namun menggantinya dengan adat Minangkabau yang matrilineal. Salah satunya dapat dilihat dari pewarisan suku yang diturunkan dari pihak ibu, namun dengan tetap mengambil nama marga sebagai nama suku. Hal yang sama juga berlaku dalam sistem perkawinan, di mana adat Sumando yang mana laki-laki datang dan bermukim dalam lingkungan keluarga istri lebih umum diamalkan dibandingkan dengan adat Majujur yang mana perempuan yang datang ke rumah suami. Nagari Simpang Tonang memiliki kaampe suku yang lengkap sebagai syarat syah sebuah nagari secara adat Minangkabau. Selain suku Lubis dan Nasution, juga terdapat suku Mais dan suku Batubara, sehingga syarat pendirian nagari yang harus disusun oleh 4 suku terpenuhi. Salah satu peninggalan budaya yang dapat ditemukan di Nagari Simpang Tonang adalah rumah gadang suku Nasution yang terletak di Simpang Duku. Kawasan Simpang Duku terletak agak utara dekat dengan Gunung Kelabu yang berbatasan dengan Pekantan dan Kota Nopan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara. Keunikan kedua adalah bahasa. Walaupun sudah mengamalkan adat Minangkabau, namun dalam kesehariannya masyarakat Simpang Tonang memakai bahasa Mandailing. Kalau begitu, mereka juga bisa berbahasa Minang, terutama ketika berinteraksi dengan penutur bahasa Minangkabau, karena bahasa kesehariannya
bahasa Mandailing, maka bahasa Minang orang Simpang Tonang sangat dipengaruhi oleh logat atau aksen Mandailing. Bahasa Minang menjadi penting karena nagari Simpang Tonang diapit oleh dua wilayah yang berbahasa Minangkabau, Talu dan Sinurui di sisi barat dan Panti di sisi timur. Jika masyarakat di Luhak dan Tigo, kawasan inti kebudayaan Minangkabau, orang bingung menentukan afiliasi sistem adatnya, apakah masuk Koto Piliang atau Bodi Caniago. Maka masyarakat di rantau Pasaman, terutama di daerah sepanjang perbatasan dengan wilayah kebudayaan etnis Mandailing, orang dibuat bingung untuk mengafiliasi apakah mereka Minangkabau atau Mandailing. Hal ini digambarkan oleh pantun adat Pisang si kalek-kalek hutan, pisang tambatu nan bagatah, Mandailing inyo bukan, Minangkabau inyo antah. Demikian dan sanak kasadonyo keunikan nagari Simpang Tonang, nagari yang dibangun oleh orang Mandailing di rantau Pasaman yang mengadopsi sejumlah besar sistem adat matrilineal Minangkabau sebagai bentuk akulturasi kebudayaan Mandailing dengan Minangkabau. Simpang Tonang memberikan warna tersendiri bagi kebudayaan Minangkabau. Inilah potret Minangkabau yang kemandailingan, atau bisa juga dibilang sebaliknya, Mandailing yang ke Minangkabauan. Tidak masalah mana yang benar, yang penting itulah kesana budaya yang kita miliki sebagai sebuah kekayaan yang sangat berharga nilainya. Untuk tahu info-info lebih lanjut tentang nagari di Sumatera Barat, jangan lupa like, komen, dan subscribe serta nyalakan loncengnya untuk mengetahui informasi terkini.